Halo, terima kasih buat teman cerita misteri yang sudah mengklik video ini. Dan langsung saja pada video kali ini saya akan membacakan kisah nyata dari teman cerita misteri yang berasal dari Kalimantan Barat, di mana keluarganya menjadi korban dari makhluk pemakan mayat atau mereka menyebutnya dengan Jugam. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita bahas cerita selengkapnya. Sejak kecil, aku sering mendengar cerita tentang makhluk mistis bernama Jugam. Ada yang menggambarkannya seperti beruang, ada juga yang bilang mirip babi hutan. Namun yang pasti, makhluk ini dikenal sebagai pemakan bangkai. Pada dulu kala, di kampung-kampung kami, jenazah tidak selalu dikuburkan. Sebagian hanya diletakkan di tanah, sebagian juga disandarkan pada pohon di dalam hutan. Lalu pada malam hari, Jugam ini akan datang untuk memakan mayat-mayat tersebut. Cerita tentang makhluk ini sudah menjadi bagian dari gosip di kalangan masyarakat di sini. Salah satu kejadian yang paling diingat terjadi di kampung sebelah. Malam itu, warga heboh mendengar suara tembakan senapan. Padahal saat itu tradisi pemakaman sudah berubah. Mayat tidak lagi diletakkan di tanah maupun disandarkan di pohon, melainkan sudah dikuburkan. Namun, desa ini masih mempertahankan kebiasaan lama. Dan ternyata, jika malam harinya ada suara senapan, sebelum itu, di siang harinya, ada seorang kakek meninggal di desa tersebut. Ayahku sempat melayat, tetapi tidak ikut mengantarkan jenazah ke dalam hutan. Semuanya ditangani oleh anak, cucu, dan sanak saudaranya. Malam pertama, setelah pemakaman, anak bungsu si kakek ini, yakni Paman Anju, bermimpi mendengar suara ayahnya minta tolong. Mimpi itu begitu nyata hingga ia terbangun dan panik. Saat terbangun, dia merasa haus dan berjalan ke dapur untuk minum. Di sana ada senapan tua milik kakeknya yang meninggal tadi, yang biasa digunakan kakeknya untuk mengusir monyet dan hewan liar di ladang. Si Paman Anju ini tiba-tiba berteriak, "Bapak!" Gelas yang dipegangnya jatuh dan pecah. Istrinya pun kaget dan bangun dari tidurnya, yang kemudian bergegas menghampiri dan bertanya, "Ada apa, Mas?" Tanya istrinya. Kemudian Paman Anju menjawab, "Aku merasa mendengar suara Bapak memanggil minta tolong." Perasaan tidak enak ini menyelimutinya. Ia pun memutuskan untuk mengambil senapan dan senter, kemudian bersiap untuk pergi. "Mau kemana, Mas?" tanya istrinya. "Ke hutan. Aku merasa ada yang tidak beres," jawab Paman Anju. Istrinya menunggu di rumah dengan cemas. Beberapa saat kemudian, suara tembakan terdengar dari arah hutan. Karena khawatir dengan Paman Anju, istrinya ini kemudian meminta bantuan kepada tetangga. Dia pun memberanikan diri untuk membangunkan tetangga terdekatnya dan meminta bantuannya untuk ke hutan. Akhirnya, dua orang pria tetangga Paman Anju ini bergegas ke hutan untuk mencari Paman Anju. Setibanya di dalam hutan, mereka menemukan Paman Anju terduduk di bawah pohon dan menangis tersendu-sendu. "Ada apa?" tanya dua pria tersebut. Bapak, terkutuk. Bantu aku membunuh makhluk itu," jawab Paman Anju dengan ketakutan serta menunjuk ke kegelapan hutan. Karena tak melihat apa-apa, dua pria itu kemudian menyisir area tersebut dengan senter. Setelah berkeliling cukup lama, mereka tidak menemukan apapun kecuali jejak kaki besar yang menyerupai babi hutan, tetapi ukurannya sangat tidak wajar.
Kedua pria itu segera sadar. Itu adalah jejak kaki Jugam. Warga percaya makhluk ini bukan sekedar binatang, melainkan hantu. Makhluk ini berbulu lebat, hitam, dan panjang. Suaranya besar, mirip suara gorila. Karena takut, dua pria itu kemudian mengajak Paman Anju untuk pulang. Paman Anju merasa sangat bersalah. Seandainya dia segera ke makam setelah mimpinya tadi, mungkin dia masih bisa menyelamatkan jasad kakeknya. Namun karena terlambat, yang ia temukan hanya tangan sebelahnya saja. Sementara sisanya sudah diseret Jugam masuk ke dalam hutan. Sejak saat itu, kondisi Paman Anju semakin memburuk, di mana dia nyaris kehilangan kewarasannya. Setelah 3 bulan berlalu, akhirnya Paman Anju sembuh dengan sendirinya. Cerita lain tentang Jugam ini juga dialami sepupu ayahku, yakni Paman Lawin. Dia tinggal di kampung berinisial ST, tidak jauh dari kampungku. Saat kakek buyutku meninggal, jenazahnya dikuburkan dengan layak. Namun pada malam ketiga setelah pemakaman, ayahku bermimpi mendengar suara kakek minta tolong di hutan tempat pemakaman. Saat terbangun, ayah merasa ragu. Haruskah dia mempercayai mimpinya itu? Dia pun bercerita kepada ibuku, hingga pada akhirnya ibu menyuruh ayah untuk bercerita ke keluarganya. Keesokan paginya, ayah menemui Paman Lawin. Namun Paman Lawin malah tertawa dan berkata, "Kau seperti dukun saja. Masa mimpi langsung dianggap petunjuk?" jawab Paman Lawin. Namun istri Paman Lawin menyarankan agar mereka memeriksa makam. Akhirnya ayahku dan Paman Lawin pun memutuskan untuk pergi ke makam kakek. Ketika mereka sampai di sana, mereka dibuat kaget dengan apa yang mereka lihat di makam kakek. Makam tersebut sudah kosong dan jasadnya menghilang. Awalnya mereka mengira ada orang yang mencuri jasad untuk keperluan ilmu hitam. Namun setelah penyelidikan, mereka menemukan jejak kaki besar yang membuktikan bahwa Jugamlah pelakunya. 10 hari kemudian, Paman Lawin bermimpi melihat makhluk berbulu lebat sedang menggali kuburan. Dia terbangun dengan ketakutan dan segera meminta sepupunya untuk menemaninya ke makam. Mereka membawa 2 senapan dan 2 senter. Setibanya di sana, mereka melihat makhluk besar itu duduk membelakangi makam yang telah digalinya. Tanpa pikir panjang, Paman Lawin menembakkan 3 kali ke arah Jugam tersebut, diikuti juga tembakan dari sepupunya. Anehnya, makhluk itu tidak bergeming. Sepupunya pun panik dan mengajak Paman Lawin untuk melarikan diri. Saat mereka berlari, sosok itu mengejar mereka. Namun anehnya, ketika Paman menembak lagi, senapan itu tidak berfungsi. Ia akhirnya tertinggal di belakang dan ditemukan dalam keadaan sadar dengan luka kecil di perutnya. Setelah dibawa ke rumah sakit, ditemukan peluru kecil bersarang di perut Paman Lawin. Peluru tersebut diduga peluru miliknya sendiri. Jadi saat Paman Lawin itu menembakkan ke sosok itu, peluru itu memantul dan mengenai perut Paman sendiri. Kakek Sunut, orang yang dituakan di desaku, menjelaskan bahwa Jugam juga memiliki kemampuan untuk mengembalikan peluru ke penembaknya sendiri. Itulah sebabnya senjata mereka tidak berpengaruh atau tidak berfungsi. Kakek Sunut juga mengatakan bahwa Jugam memiliki batasan. Makhluk ini tidak boleh menatap manusia. Jika melihat mata manusia, dia akan lemah. 10 hari setelah pulang dari rumah sakit, Paman Lawin mulai merasa sakit luar biasa. Rasanya seperti ada sesuatu yang meremas organ dalam tubuhnya. Dia sering mengerang kesakitan.
15 hari kemudian, paman pun meninggal dunia. Warga pun percaya bahwa ini adalah akibat dari serangan Jugam. Untuk mencegah hal serupa, warga mulai menjaga makam selama 10 hari setelah pemakaman. Sejak saat itu tidak ada lagi jasad yang hilang, meskipun suara-suara makhluk masih sering terdengar di hutan. Pengalamanku sendiri dengan makhluk ini terjadi saat aku mandi di kolam bersama adik-adikku. Kolam ini bukan kolam renang ya, seperti kolam ikan yang letaknya agak jauh dari rumah. Saking asiknya bermain, kami hingga lupa waktu sampai sore menjelang maghrib. Saat itu pula abangku menakut-nakuti kami dengan berkata ada hantu di dekat kebun kelapa sawit. Lalu dia lari. Kami pun ketakutan dan buru-buru naik dari kolam dan ikut berlari pulang. Saat berlari pulang, aku mendengar suara mengerikan di belakangku, seperti suara gorila. Ketika aku menoleh, aku melihat makhluk berbulu sangat lebat, setinggi babi hutan, tetapi semakin lama semakin membesar. Aku langsung menarik adikku dan berlari sekuat tenaga. Makhluk itu melompat-lompat dengan cepat, mendekat dalam hitungan detik. Makhluk itu pun kembali melompat cukup tinggi seperti mau menerkam. Namun ketika badannya masih di udara, tiba-tiba menghilang seperti asap. Mengerikan ya. Jadi teman cerita misteri ini sudah 3 kali pengalaman nyatanya mengenai Jugam. Mulai dari tetangga desanya tadi, setelah pamannya tadi, paman Lawin tadi, kemudian dia juga pernah melihat sendiri di depan matanya. Jadi kalau bisa dibayangkan, sosok ini cukup besar, berbulu lebat, jadi bulunya itu gondrong-gondrong itu cukup lebat dan meraung seperti suara gorila. Kini suara Jugam sudah jarang terdengar. Namun warga percaya bahwa makhluk itu masih ada dan bersembunyi di hutan, terutama saat musim buah tiba. Dan itu tadi cerita dari teman cerita misteri mengenai sosok makhluk aneh di kampungnya. Kalau di kampungnya di Kalimantan Barat ini sebutannya Jugam. Kalau di kampung kalian apa? Coba kalian tulis di kolom komentar. Sekian cerita kali ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai. Buat kalian yang punya cerita misteri apapun itu, bisa dibagikan kepada kami melalui alamat email yang sudah saya cantumkan di deskripsi video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita misteri selanjutnya.